Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi sedimentologi laut tentang partikel sedimen, ya. Dimana untuk bahan utama daripada sedimen itu adalah hasil lakukan ataupun pengikisan dari permukaan bumi. Jadi kalian kan sudah belajar nih minggu-minggu sebelumnya tentang apa itu sedimen. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai partikelnya, ukuran butirnya dan segala macamnya, ya. Nah, kita tahu bahwa sedimen itu berasal dari endapan, baik endapan pelapukan, sepelapukan, maupun endapan daripada pengikisan permukaan bumi. Nah, untuk material daripada sedimen itu dia berasal dari batuan yang lebih tua dan bisa juga berasal dari erupsi gunung api ataupun daripada organisme-organisme yang sudah lama mati sehingga menjadi filamen mikroba yang terbentuk dari kalsium karbonatnya, baik dari bentuk yang utuh maupun berupa pecahan-pecahan cangkang, terumbu karang, tulang, dan sisa-sisa tanaman. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk jenis-jenis partikel sedimen, untuk partikel itu apa? Nah, kita akan bahas mengenai partikel. Partikel itu adalah materi sedimen yang ditransportasi secara fisika melalui material yang padat sebelum diendapkan. Jadi, material padat yang belum diendapkan. Nah, itu merupakan partikel, ya. Kemudian partikel dari sedimen ini sebagai pecahan yang padat dari endapan yang lebih tua dan ada juga yang endapan yang lebih muda atau tidak tua, ya. Bisa kita lihat di sini banyak proses-proses baik itu secara fisika maupun kimia maupun biologi yang akan mempengaruhi daripada jenis-jenis partikel sedimen. Nah, berdasarkan jenisnya, partikel sedimen itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pecahan padat dari endapan yang lebih tua, dan kemudian bukan endapan padat dari partikel yang lebih tua. Nah, kalau kita akan bahas satu persatu, untuk pecahan padat dari endapan yang lebih tua, itu merupakan semua jenis partikel yang berasal dari daratan atau disebut dengan partikel terrigenous, di mana dia itu terlepas dari batuan induknya yang disebabkan oleh beberapa hal seperti misalnya cuaca atau metering, kemudian aktivitas glasial dan bencana yang menimbulkan kerusakan. Nah, untuk partikel terrigenous ini terdiri dari dua kelompok. Nah, tadi ya kita bahas lagi mengenai partikel terrigenous. Dia itu ada yang partikel terrigenous yang anorganik dan ada yang organik. Nah, seperti apa yang anorganik? Anorganik itu merupakan terdiri dari material yang batuan yang terlepas dari hasil perubahan kedua mineral atau clay yang terbentuk dalam proses filtering secara kimia. Nah, jadi secara kimia ya kita bisa lihat ini secara kimia. Kemudian material ini terdiri juga oleh fragmen batuan seperti kuarsa, feldspar, lapisan silikat dan mineral-mineral lainnya. Kemudian untuk partikel dari jenis organik, tadi kita sudah bahas tentang anorganik. Sekarang kita lihat tentang organiknya. Nah, untuk partikel yang dari jenis organik itu dia terdiri lagi pada dua jenis, ya. Ada yang partikel material padat yang mengandung bahan organik yang berasal dari formasi yang lebih tua, yaitu berupa hancuran batu bara. Kemudian ada juga yang berasal dari antrasit, yaitu merupakan batuan batu bara yang mempunyai tingkat metamorfose tertinggi yang bercampur dengan campuran karbon sekitar 92-98%. Nah, kemudian kita lihat lagi detritus tanaman modern. Nah, pada daerah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, tanaman ini akan membentuk suatu penutup yang berkelanjutan. Sedangkan pada daerah yang beriklim sedang, jumlah dan daun yang akan gugur akan lebih banyak. Dan pada akhirnya tanaman tersebut akan menjadi lapisan humus, ya, akan gugur dan akan menjadikan lapisan humus, dan kemudian ini akan mengendap mulai dari rawa, sungai, dan akhirnya menuju kepada laut. Kemudian kita akan membahas yang kedua nih mengenai bukan endapan padat dari partikel yang lebih tua, yaitu terdiri dari partikel piroklastik. Apa itu partikel piroklastik? Partikel piroklastik merupakan partikel yang berasal dari letusan gunung berapi, ya. Jadi dia berasal dari letusan gunung berapi karena dari proses vulkanik yang eksplosif, ya, letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi itu merupakan menghasilkan, ya, batuan-batuan, kemudian berupa lahar juga yang akan nanti mengendap dan merupakan partikel piroklastik.
Nah, kemudian untuk partikel piroklastik ini, dia itu ditransportasi melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui aliran partikel yang panas panjang yang dilalui, misalnya aliran debu, kemudian dia tersuspensi dalam atmosfer, kemudian dia juga tersuspensi dalam stratosfer, ya. Dan ada juga partikel yang tumbuh di dasar perairan hasil daripada sekresi biologi. Nah, kemudian untuk partikel yang tumbuh di dasar perairan, dia berkembang sebagai partikel yang padat dan pada lingkungan pengendapan dan merupakan hasil dari sekresi biologi maupun presipitasi secara kimia. Pada partikel ini, karena dia proses secara kimia dan biologi, ada yang disebut dengan skeletal debris, di mana merupakan material yang berasal dari organisme dan terdiri dari bagian yang keras hasil daripada sekresi organisme seperti foraminifera. Nah, kita tahu bahwa foraminifera merupakan hewan yang bisa cangkangnya digunakan sebagai atau setelah hancur nanti menjadi sedimen. Dan juga ada moluska. Moluska juga memiliki cangkang-cangkang ya, nanti dia akan hancur juga akan menjadi sedimen. Kemudian ada juga kalsium karbonat yang bukan merupakan cangkang dari skeletal. Dan kemudian ada mineral yang mengalami penguapan dan ditransportasi secara fisika. Dan ada juga mineral hijau. Nah, kalau untuk mineral hijau bisa kita lihat seperti akik dan batu akik dan segala macamnya. Nah, ini merupakan jenis daripada ukuran butir. Bisa kalian lihat di sini bahwa ada banyak ukuran butir, mulai dari milimeter yaitu 256 disebut dengan bokah ya. Dia itu berupa bokahan. Kemudian ada yang ukurannya 64 mm, ada disebut dengan berangkal, kemudian ada juga krakal dan kerikil ya, yang mungkin kita bisa sering kita lihat itu berupa kerikil. Kemudian untuk yang bongkah, krakal dan berangkal, krakal dan kerikil itu disebut dengan gravel ya. Jadi disebut dengan gravel. Kemudian kalau untuk yang berupa pasir sangat kasar, kemudian pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, kemudian pasir sangat halus itu disebut sebagai sand atau pasir ya. Jadi ada banyak kriteria dalam proses ukuran ataupun daripada partikel daripada sedimen tadi. Nah, bisa kita lihat juga ada disebut dengan lanau atau mud ya. Di situ dia ada ukurannya itu adalah 1/16 mm dan ada yang 1/256 mm. Nah, itu berupa lempung karena ukurannya yang merupakan yang lebih halus. Itu bisa kita lihat bahwa posisinya itu biasanya ada di tengah-tengah laut seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bagaimana sih ukurannya dari partikel itu, apakah dia benar-benar bentuknya bulat ataukah tidak beraturan. Nah, untuk yang ukurannya tidak yang beraturan atau bulat ya, itu kita sebut dengan well rounded. Nah, kita bisa lihat bahwa bentuknya itu benar-benar bulat ya di sini. Kemudian ada juga yang bentuknya hampir seperti bulat disebut dengan rounded ya, tapi bukan full bulat seperti ibaratnya telur gitu ya. Kalau kita telur itu kita sebut sebagai well rounded. Nah, kemudian kalau untuk yang ukurannya bulat tapi tidak masih ada sisi-sisi yang agak tidak bulatnya itu disebut dengan rounded. Kemudian untuk ukuran yang agak menengah ya, ibaratnya masih bulat tapi masih ada cabang-cabangnya sedikit, ibaratnya masih ada geser-geserannya. Nah, bisa kita sebut dengan ukuran rounded. Dan kemudian kalau yang sudah mulai tidak beraturan itu sudah mulai ke subangular, kemudian angular dan very angular. Kalau untuk yang very angular, bahwa kita lihat bahwa bentuknya itu tidak beraturan. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau di perairan kita tidak atau boleh dikatakan jarang menemukan suatu batuan yang benar-benar ukurannya itu full bulat ya, ibaratnya seperti misalnya telur ataupun batu cincin gitu ya. Pasti bentuknya itu tidak beraturan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia itu adalah yang bentuk-bentuknya tidak beraturan, baik yang mulai dari beraturan disebut dengan atau bentuk yang bulat disebut dengan well rounded. Dan ada yang juga yang tidak beraturan sampai ke very angular atau yang tidak beraturan. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa untuk jenis daripada partikel kita bisa lihat bahwa dari gambar di sini bahwa ada jenis batuan, ada jenis pasir, kemudian ada jenis lumpur, kemudian ada juga jenis kerikil. Nah, kalau kita lihat warnanya itu bermacam-macam ya.
Jadi untuk warnanya itu juga tergantung kepada batuan asalnya seperti apa. Jadi dia ada yang warnanya coklat, ada yang hitam, ada yang putih dan segala macamnya, ya. Kemudian kalau untuk ukuran, nah ini juga tergambar ya di gambar sini bahwa begitu banyak ukuran-ukuran daripada partikel sedimen tadi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus. Nah ini kalau misalnya tadi kan kita hanya melihat bentuk tabel saja ya. Nah kalau di sini kita sudah melihat bentuk gambarnya. Ada yang bagaimana yang boulder itu, bongkahan itu seperti apa ukurannya. Nah bisa dilihat ya. Jadi semakin lama dia itu semakin mengecil. Nah bisa disebut sebagai ibaratnya lana ataupun lempung ya. Karena kalau misalnya digambar itu ukurannya lumayan besar, kemudian makin lama makin kecil gitu ya, seperti itu. Nah itu merupakan ukuran daripada partikel-partikel yang ada di sedimen. Demikianlah kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geology in a jiffy. What's in the bag? It's grain size. Grain size is the diameter of individual grains of loose sediment, or the particles in the sedimentary rock. But what is diameter? Well, think of this grain of sediment. The distance across its widest point is its diameter. Grains can range from larger down to smaller, sized from gravel to sand to silt to clay, which is really small. The first person to study and think about grain size was this man, Charles Wentworth, who wrote a scientific paper and devised this scale for classifying and describing sediments by their grain size in 1922, giving us the Wentworth scale. It has larger grain diameters ranging down to the smallest grain diameters, starting with boulders as the largest, shown to scale, then cobbles, about the size of a large hand, then pebbles, about the size of the palm of your hand, then granules, with sand, then silt, then clay, which is so small that you would not need a hand lens to study the grains, you would need a microscope, because clay grains are about 2 micrometers in diameter. That's 1/2000th of a millimeter. That's amazing! Going from large, or the largest, down to small, no, very small diameter grains, we can grade grains by being very coarse, coarse, medium, fine, to very fine. In the Wentworth scale, part of which studies sand-sized grains, where sand, ranging from larger to smaller, has 5 different grain sizes of very coarse sand, medium sand, fine sand, and very fine sand. So decreasing in size, this then makes our scale go from gravel to sand to silt to mud, which we can then further break down by decreasing grain size within each grade of grain size, ending with clay having the tiniest diameter grains, all of which we can measure in millimeters using these measurements. Wow! Wentworth's 1922 scale was then improved by W.C. Crumbian in 1934, giving us his Crumbian Phi scale. Crumbian used Wentworth's scale, but instead of measuring and using the diameter of grains, he used a logarithmic scale, as his scale shows us, so expanding and improving the original 1922 Wentworth scale, so also giving us the Crumbian Phi scale. To study grain size in rock samples, we use grain size comparator charts, like this version, upon which we see the Wentworth scale, both pictorially and by grain size. Please subscribe to my channel. Bye!